Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ibu Ida. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas listrik statis di kelas 9. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menganalisis peristiwa yang terjadi pada penggaris plastik yang digosokkan pada rambut yang kering. Untuk tujuan yang kedua, yaitu peserta didik dapat memberi contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum mempelajari materi ini, coba kamu perhatikan gambar alat yang ada di tanda panah di bawah ini. Mengapa setiap rumah atau bangunan yang tinggi diberi alat seperti gambar di atas? Coba kamu cari tahu ya. Untuk mempelajari konsep listrik statis, kita dapat melakukan percobaan di rumah dengan menggunakan alat-alat yang sederhana seperti bahan-bahannya penggaris plastik atau pulpen atau sisir. Kemudian menggunakan kertas tisu. Kegiatannya seperti yang dilakukan teman-teman kalian yang ada di layar. Caranya bagaimana? Cara yang pertama yaitu penggaris plastik atau pulpen atau sisir digosokkan ke rambut yang kering. Beberapa saat setelah itu didekatkan dengan potongan kertas tisu yang kecil-kecil. Apa yang dapat diamati? Nah, kita akan mendapatkan fenomena bahwa kertas tisu akan mendekati penggaris plastik. Mengapa ini terjadi? Nah, bagaimana penggaris plastik dapat bermuatan listrik? Jadi pada saat kalian melakukan percobaan tersebut, tisu menempel di penggaris plastik karena plastik sudah bermuatan listrik. Untuk mencari tahu jawaban ini, kita akan membahas tentang atom dulu ya. Masih ingat kan pembelajaran di kelas 8? Nah, penggaris merupakan suatu benda yang tersusun dari partikel-partikel zat. Partikel zat yang ukurannya paling kecil dan tidak dapat dibagi lagi itu disebut dengan atom. Nah, atom terdiri dari inti atom yang terdiri atas proton, yaitu partikel atom yang bermuatan positif. Bisa kalian lihat di gambar di sebelah ya. Terus yang kedua, inti atom tersusun dari neutron. Nah, penyusun atom yang lain yang kedua yaitu adalah elektron, yaitu partikel atom yang bermuatan negatif. Gaya ikat inti terhadap elektron antara bahan satu dengan yang lain berbeda. Karena sesuatu hal, elektron dapat lepas dari lintasannya dan berpindah ke atom yang lain. Perpindahan elektron ini menyebabkan perubahan muatan pada suatu benda. Pengelompokan atom berdasarkan muatan dibagi menjadi 3, yaitu atom disebut netral jika muatan positif atau proton jumlahnya sama dengan muatan negatif. Atom positif jika partikel bermuatan positif lebih banyak dari partikel yang bermuatan negatif. Atom bermuatan negatif jika partikel yang bermuatan negatif lebih banyak jumlahnya dari partikel atom bermuatan positif. Nah, kita kembali ke mengapa pada saat kita menggosok penggaris plastik ke rambut, kertas tisu bisa mendekati penggaris tersebut. Pada saat kamu menggosok penggaris ke rambut, maka elektron yang ada di rambut berpindah ke penggaris plastik. Sebelumnya, jika kita tidak menggosokkan ke rambut, penggaris atau rambut yang kering masih bermuatan netral. Pada saat kita menggosokkan, muatan elektron dari rambut itu pindah ke penggaris plastik, sehingga menyebabkan penggaris plastik tersebut bermuatan listrik. Nah, karena
elektron yang ada di rambut berpindah ke penggaris plastik, sehingga di penggaris plastik jumlah elektronnya akan lebih banyak dibanding jumlah protonnya. Nah, jika jumlah elektronnya lebih banyak, berarti sekarang penggaris plastik jadi bermuatan negatif. Nah, karena dia sudah bermuatan negatif, maka pada saat dia didekatkan dengan potongan kertas tisu, dia akan bisa menarik kertas tisu tersebut karena dia mempunyai muatan listrik. Nah, percobaan yang lain juga bisa dilakukan dengan menggunakan batang kaca dan kain sutra. Nah, pada saat batang kaca dan kain sutra belum digosokkan, masing-masing benda tersebut bermuatan netral. Sehingga jika sudah digosokkan mengakibatkan batang kaca jadi bermuatan positif. Kenapa? Karena elektron pada batang kaca pindah ke kain sutra. Jadi setelah digosokkan, batang kaca jadi bermuatan positif dan kain sutra jadi bermuatan negatif. Kenapa? Karena jumlah elektron pada kain sutra lebih banyak. Sampai di sini bisa dipahami mengapa penggaris plastik yang setelah kalian gosok ke rambut bisa menarik kertas tisu. Jawabannya, jadi kesimpulan akhirnya, listrik statis adalah kumpulan muatan listrik pada suatu benda. Kita kembali ke pertanyaan awal. Mengapa setiap rumah atau bangunan yang tinggi diberi alat seperti gambar di atas? Yang ada tanda panahnya ya. Coba kalian perhatikan. Karena alat ini berfungsi untuk menghindari kerusakan yang diakibatkan oleh petir yang menyambar bangunan. Kenapa? Petir yang menyambar itu untuk memindahkan elektron yang berlebih di langit. Dengan menggunakan alat ini, elektron yang berpindah dari langit ke bangunan itu tidak mengenai bangunan. Kenapa? Elektron tersebut akan diteruskan ke bumi melalui alat ini dan alat ini akan terhubung ke bumi menggunakan kawat. Sehingga tidak dapat mengakibatkan kehancuran pada setiap bangunan yang lebih tinggi. Demikian materi tentang pembahasan listrik statis di kelas 9. Sampai di sini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah ya.